Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Brian Howard. Kali ini saya akan jawab pertanyaan lagi ya. Kebetulan hari ini hari Senin, tanggal 3 Oktober 2022. Saya sapa dulu teman-teman dari seluruh Indonesia ya. Kemarin ada yang dari Jogja, dari Bitung, dari Papua juga ada ya. Kemarin ada yang nyapa. Lalu habis itu ada juga dari Sulawesi Tengah, ada dari Sulawesi Tenggara. Ya, yang pasti teman-teman dari seluruh Indonesia ya. Nah, di sini saya akan langsung jawab. Di sini ada lebih kurang ya 8 pertanyaan ya. Nah, 7 pertanyaan yang menurut saya yang bisa saya jawab dan cukup bagus untuk dijawab ya. Nah, di sini ada di video mengapa waktu istirahat pendek di set threshold ya. Ini saya langsung aja ya masuk ke pertanyaan yang pertama. Nah, di sini ada yang bertanya, ini setiap setnya pakai fins atau kosong? Nah, kalau untuk set threshold kita tidak menggunakan fins, dan kalau memang menggunakan fins pun itu kalau anak-anaknya terlalu pelan, makanya kita masukin dengan fins ya. Jadi contoh kalau dia setiap 45 detik nggak bisa masuk, 50 detik nggak bisa masuk, 55 detik ya nggak bisa masuk ya, akhirnya pakai fins gitu. Jadi dia merasakan yang namanya set threshold ini seperti apa ya. Nah, tapi kalau bisa jangan dibiasakan untuk menggunakan fins ya. Lalu habis itu bagaimana caranya supaya, pertanyaan yang kedua ya, bagaimana caranya, tunggu ya, ini 1, 2. Nah, bagaimana caranya supaya air tidak gampang masuk ke dalam hidung ya. Nah, waktu itu ada di video kira-kira udah 4 bulan lalu ya saya ngupload video ini ya. Nah, nafas saya sudah habis sekali hembus, jadi nggak bisa lama dalam air. Nah, ingat, tangki oksigen manusia itu ada 2, satu di perut, satu lagi di paru-paru ya. Nah, jadi bisa simpen di perut atau bisa disimpan di paru-paru untuk oksigennya. Nah, supaya bisa tahan lama, dua-duanya diisi, lalu habis itu turun ke bawah dan hembus nafasnya ya. Jangan lupa juga ambil nafas dari mulut dan buang dari hidung. Ingat, kenapa harus dari hidung? Supaya bisa lebih lama dan lubang pembuangan hidung lebih kecil, jadi keluarnya pun tidak langsung habis ya. Nah, pertanyaan yang ketiga nih, apakah program latihan renang diulang-ulang setiap hari ya? Itu ada di video itu. Nah, ini ada yang bertanya nih ya, bisa kelihatan ya mungkin teman-teman. Salam sehat. Tanya, menu untuk persiapan lomba sebaiknya latihan apa yang harus dibawakan agar anak-anak siap lomba dan juara? Kalau latihan itu tetap pada speed, pada aerobik, speed, race pace, ataupun kalau ada yang lebih gede udah untuk pengenalan ya. Nah, ini mungkin satu lagi yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman yang bertanya, kalau bisa kasih juga detailsnya, contoh umurnya anak ini berapa, putra putri atau jenis kelaminnya, lalu habis itu tahun kelahirannya, lalu apa yang mau ditanyakan gitu loh. Contoh kayak jangan terlalu lebar ininya ya, pertanyaannya gitu loh, maksudnya apa yang mau ditanyakan jelasnya gitu loh. 1 minggu menjelang atau 2 minggu menjelang atau 1 bulan menjelang, atau dia masih udah ada program sebelumnya ya. Jadi teman-teman memberikan kepada saya itu informasi lengkap, saya lebih bisa menjawab itu. Kalau teman-teman memberikan informasinya setengah-setengah, saya juga menjawabnya tidak lengkap gitu ya. Nah, latihan apa yang harus dibawakan agar anak-anak ini siap lomba? Nah, tergantung dia turun di nomor apa. Contoh kalau dia nomor 1500 ya kita lebih banyak ke set race pace sama set aerobik ya. Ketika dia mau lomba itu menjelang mau lomba itu kebanyakan di set aerobik, set race pace. Nah, tapi kalau untuk anak-anak yang sprinter itu boleh ke latihan yang lebih ke speed ya. Nah, kalau juara itu tergantung dari teman-teman. Kalau persiapannya cukup matang, cukup bagus, kalau mentalnya bagus ya udah menang biasanya ya. Tapi kalau persiapannya nggak bagus, terus habis itu ikut lomba, lalu lombanya juga takut-takut, mentalnya juga nggak bagus ya, akhirnya kalah gitu ya. Nah, mungkin itu ya teman-teman. Ini pertanyaan yang keempat ya, 1, 2, 3, 4. Oke, bagaimana jika porsi latihan melebihi dari program latihan jangka panjang ya? Nah, ini ada pertanyaan. Ini pertanyaan menurut saya cukup bagus ya teman-teman ya. Nah,
Salam sehat selalu. Salam kenal dari Jateng. Berarti ini dari Jawa Tengah ya. Salam kenal balik buat teman-teman yang ada di Jawa Tengah. Mohon izin bertanya, bagaimana cara kita mensikapi QET? QET itu qualifying entry time ya. Jadi sebelum kita lomba, kita ada dikasih limit waktu yang qualifying yang bisa mengikuti nomor lomba itu. Limitnya ya, yang begitu kejam menurut saya, karena gap anak-anak kami masih jauh dari QET ya, qualifying entry time ya. Jadi kayak limit waktunya yang bisa ngikutin perlombaan itu, yang masih jauh dari QET, salah satu event nasional. Sedangkan saya berusaha menjalankan LTAD ataupun program pengembangan jangka panjang, akan tetapi benturan dengan kepentingan wali atlet yang pengen serba instan. Yang mengalami kebosanan jadinya orang tua. Sekian lama anak-anak latihan kok gitu-gitu aja, sedangkan klub lain istilahnya mengkarbit atlet. Hasilnya nama klub menanjak dengan pesat. Alhasil banyak atletnya omset meningkat. Nah, beberapa benturan tadi mohon dijelaskan agar mendapat jalan tengahnya, coach. Terima kasih dan salam sehat. Nah, salam sehat juga buat teman-teman yang ada di Jawa Tengah ya. Nah, gini, long term athlete development, teman-teman bisa lihat perenang-perenang nasional yang sampai umur di atas 18 tahun pun, di atas umur 20, di atas umur 24, 28, 30 tahun itu masih bisa berprestasi. Itu namanya long term athlete development. Nah, kalau untuk QET itu boleh kita boleh jelaskan ke orang tua. Nah, apabila QET-nya tajam, ya udah kita mungkin boleh juga memilih perlombaan-perlombaan yang tanpa QET. Nah, saya juga paham kenapa QET itu dibuat, contoh ya kayak teman-teman tadi bilang cukup kejam ya. Nah, karena perlombaan yang berkualitas ataupun banyak orangnya itu memakan waktu yang cukup lama ya, cukup panjang, sehingga satu hari itu nggak bisa selesaikan lomba itu semua. Makanya kenapa dibuat yang namanya QET, supaya apa? Anak-anak yang berenang, contoh nih dari 100 bebas ya, contoh 100 bebas QET di KU3, contoh 10 contoh, atau ya contoh katakan 110 atau 107. Nah, itu kan diambil dari berapa persen rekor nasional baru bisa dapat ke QET-nya. Nah, teman-teman juga harus mengetahui QET ini, kalau contoh ya, contoh tidak melewati QET ini. Kalau misalnya teman-teman harusnya berenang 107 QET, tapi anak-anak teman-teman semua pada berenang di atas 110, 120, 130, kan mengganggu perlombaan. Nah, itulah yang maksud saya, kenapa panitia membuat QET itu, supaya perlombaan ini tidak jauh dari prediksi waktu mereka yang harus mereka selenggarakan nih. Nah, di pihak orang tua, ya tentu banyak orang tua juga yang mau instan. Ya, di sini orang tua juga harus memahami yang namanya parenting ya. Jadi parenting in swimming ini, orang tua itu mesti sabar, mesti tahu jangka panjangnya sampai kemana nih. Nah, mungkin teman-teman juga pada bisa lihat ya, banyak orang tua yang sudah sukses membimbing anaknya sampai saat ini, yang